Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah. Kita sekarang di Kecamatan Cikajang, Garut. Oke, silahkan perkenalan antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Fatah Mukhtar. Saya berasal dari Bayongbong, tepatnya di Kampung Nyalindung, Desa Sirnagalih, RT 02 RW 12, Kecamatan Bayongbong ya. Kecamatan Bayongbong. Adapun apa yang mau ditanyakan dari suara buat vlog-vlog segala di YouTube. Gak tahu apa alasannya. Oke, riwayat pendidikan. Lewat pendidikan SMP, SMA di Situangi Boarding School, itu mondok selama 6 tahun. Oke. Kemudian ke Aroyah langsung. Aroyah. Berapa lama di Aroyah? 5 tahun. Ini satu angkatan. Beliau ini ngambil udah kebelet kebelet pengen nikah, pengen apa, jadi ngambilnya 2 tahun. Oke, terus Tadinya mau ngejar ke luar negeri gak kesampaian. Jadinya hanya keliling Indonesia saja. Akhirnya keliling Indonesia, dan masya Allah banyak rekan-rekan yang dia tahu, bahkan guru-guru besar. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Setelah Aroyah selama 5 tahun di Aroyah, ana belajar di UIN Malang. UIN Malang sama jurusannya pendidikan bahasa Arab. Di sana mungkin 2 tahun. 2 tahun. Tapi selama pembelajaran lebih banyak online karena korban corona. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi 3 semester itu hampir full online, kecuali akhir-akhir semester 3 itu offline. Masya Allah. Nah. Oke, setelah UIN Malang? Setelah UIN Malang kemana? Berarti ana mengabdikan diri dulu ke Situangi Boarding School untuk mengajar di sana, mengajar bahasa Arab tentunya. Oke. Di Situangi Boarding School itu di mana pondoknya? Di Giriawas, di Desa Giriawas ya. Di Kecamatan Cikajang. Barusan kita dari Situwangi. Situwangi itu nama tempat ya? Nama tempat. Dijadikan nama sekolah, nama pondok. Di sana kan ada danau namanya Zituwangi. Oh. Ya, kalau antum melihat ke sana kan ada danau tuh. Di tengah-tengahnya ada batu, kayak batu besar. Oke, berarti antum tuh lulus Situwangi itu tahun berapa tuh? Tahun 2016 lulus ya, Situwangi. angkatan pertama. Berarti masuknya 2010. 2011? 2010. 2010. Angkatan pertama, dan itu gratis. Gratis, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Masya Allah. Masya Allah. Di Aroyah juga gratis. Di Aroyah gratis juga. Dari awal sampai akhir. Enggak, dia awal gratis. Gratis. Tahun pertama ya, kita ya. Pertama, ya. Terus tahun kedua pas kita dapat pengumuman gitu ya. Masya Allah memang. Di UIN Malang? UIN Malang gratis. Masya Allah antum ya. Memang alhamdulillah, dan harus banyak bersyukur. Ya. Oke, dapat apa aja di Situwangi? Di Situwangi banyak hal yang didapatkan, terutama dari guru-gurunya yang ikhlas. Masya Allah. Gurunya yang ikhlas. Kemudian dalam mengontrol anak-anak, mendidik anak-anak itu gak cukup mereka mendidik ilmunya saja, ternyata mereka lihat dari segi akhlaknya. Makanya ada di akhir tahun itu, di akhir tahun ataupun pas ada kenaikan kelas, ada prestasi dari segi akhlak. Di sisi lain prestasi umum juga atau akademik juga diapresiasi, dan akhlak juga diapresiasi. Dari antum sekarang mengajar di Situwangi. Ya. Guru-gurunya dari mana aja? Alumni mana? Guru-guru itu ada dari Madinah, 2 orang. Dari Madinah itu lulusan Madinah. Kemudian mudirnya, kebetulan mudirnya juga naibnya.
Hmm. So, Selain Madinah, Madinah ada dari Aroyah, Roya, 2 ya. ada Sama Antum, 2, kemudian Libya. Libya berapa? Sebenarnya yang itu yang di Libya sebelumnya di Aroyah, Oh. kemudian ke Libya, Ustadz Ihsan. Oh iya. Kemudian yang lain ada yang ke Sudan karena lagi konflik, akhirnya ke sana. Masya Jadi Allah. tempat kita berteduh dan berkumpul dan memberikan sedikit ilmu lah. Dan di situ Antum berkontribusi di bidang apa aja? Bahasa Arab, Bahasa Arab. terus Karena fokus di bahasa Arab itu sekarang. halakoh tahfidz. Kalau tahfidz awal-awal membantu, tapi sekarang udah. Oke. Oke, kegiatan santri di Situwangi. Coba dari mulai ibadah subuh apa aja tuh? Dari mulai bangun tidur lah. Jadi bangun tidur ya seperti biasa santri tahajud. Tahajud itu kalau hari biasa dibangunin mungkin jam setengah 4, dibangun jam 4 tahajud. Jam 4 tahajud. Kemudian sampai subuh, subuh. Habis subuh, sholat subuh, halaqatul Quran sampai jam 6.15. Kemudian habis itu mereka ada bersih anak-anak tuh habis halaq, terus makan biasa, persiapan, kemudian masuk sekolah jam 7.30 sampai jam 12. Kemudian halaqah Quran lagi habis zuhur dulu. Nah, makannya kapan? Makannya habis setelah halakoh. Bukan, setelah belajar langsung makan dulu. Makan dulu, kemudian menjelang sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya agak panjang. Panjang di antara adzan dan iqomahnya ya. Kemudian ya halaqah Quran sampai jam 2. Habis itu istirahat lah. Istirahat. Tapi yang istirahat yang ada qailulahnya itu kelas 7. Kalau kelas-kelas yang lain ada jam pelajaran untuk siang sampai asar. Nah, kemudian habis sore ada kegiatan lagi full kayaknya. Kalau di ini ada kegiatan sore, ada ekstrakurikuler. Ya ada Diva Unas, bela diri, kemudian ada juga Fahmul Masmu, Fahmul Makru, bahasa Inggrisnya juga begitu, ada seperti itu. Iya. Dan ada penambahan mufradat setiap sore itu. Iya. Anak-anak semua. Malam ada halakoh. Malam juga ada halakoh. Setelah maghrib udah halakoh, fokus halakoh Quran. Kemudian habis halakoh Quran sampai jam 8 itu. Quran sampai jam 8, sholat isya, habis sholat isya mungkin merajaah atau sampai jam 10 istirahat. Gitu. Berarti kalau halakoh itu dijumlahin satu hari itu berapa jam? Kalau satu hari sekitar subuh 1 jam, zuhur 1 jam, 1 jam lebih. 1 jam kalau ini. Terus? Malam 1 jam. Malam 1 jam lebih. Oke, 3 jaman lah ya. 3 jaman setengah. Dan itu antum waktu lulus dari Situwangi hafal berapa juz? Itu mah nggak bisa disebutkan. Hafal 30, Masya Allah ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah belum. Masya Allah. Belum. Jadi pas angkatan antum itu berapa orang? Angkatan anak ada sebelumnya itu 30, berapa 32 lebih. 32-an ya. 32-an. Tapi yang tersisa 16. Seleksi alam. Sampai akhir tuh 16. Iya, yang seleksi alam. Sudah lah ya. Iya, seleksi alam. Ya, dulu kan nggak ada bangunan yang lengkap seperti sekarang. Sekarang mah jadi ada dulu mah cuman kamar sama kantin. Masya Allah. Ya, masih rumput-rumput. Oke. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya gimana? Antum sekarang membuat program bahasa Arab, gimana tuh program antum, coba? Alhamdulillah, adalah beradaptasi untuk program karena ini juga perdana lah di Situwangi untuk program 3 bulan. Tapi untuk secara modul sendiri itu udah bagus sebenarnya. Udah bagus, ada evaluasi
tersendiri. Dan cuman gak mesti apa yang kita rencanakan itu sesuai di lapangan ya, karena perlu menyesuaikan peserta. Ini pesertanya ternyata masih beradaptasi. Iya, Kita iya. setuju tuh. Nah, jadi akhirnya kita gak ngejar target yang seperti di proposal atau di modul ya. Jadi yang ditargetkan supaya cinta dulu bahasa Arab. Masya Allah. Caranya gimana tuh supaya cinta dulu bahasa Arab? Cinta bahasa Arab jadi bawa-bawa happy, bawa-bawa main game atau bawa-bawa apa, dan materinya juga gak terlalu Berat. berat, sedikit sampai paham baru. Jadi kelas 7 nih, murid baru, itu pelajarannya hanya bahasa Arab saja gitu. Nah, enggak. Tapi Cuman kebanyakan jam pelajaran bahasa Arab. oke, bahasa Arab berapa jam sehari? Sekitar 4 jam. 4 jam untuk murid baru. Iya. Dan itu akan berlaku sampai 3 bulan ke depan. Iya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Dan itu pakai kitab? Al-Arabiyah Baina Yadik. Masya Allah. Oke, nasihat untuk inilah para santri atau bahkan mungkin di antara penonton ada yang mau masuk ke Situangi, atau misalnya orang tua nonton ada yang mau masukin anaknya ke Situangi, apa yang mau antum sampaikan, silahkan. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasnya ya, dimanapun kalian menuntut ilmu, yang penting benar niatnya dan sungguh-sungguh ya, seperti yang masyhur manjada wajada. Itu yang pesan utama sebenarnya, pesan utama yang umum di kalangan talabul ilmi. Tapi hal yang terpenting di dalam mencari ilmu itu ternyata bukan banyaknya pengalaman menuntut ilmu, tapi banyaknya mengoreksi hati kita, apakah ketika menuntut ilmu hati kita itu bersih atau enggak ya, karena manfaat ilmu kita itu tergantung bersihnya hati kita. Idza izdadat taharatul qalb izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Apabila hati kita bersih, semakin bersih, bertambah dan lebih bersihnya, maka ketika menerima ilmu itu akan semakin mudah itu, semakin mudah. Dan ini dari kaidah ini tidak ada batasan harus berapa lama dia mencari ilmu, ternyata bukan, tapi dari hati gitu. Ternyata ini sedikit pengalaman, ternyata memang ketika kita mencari ilmu harus fokus. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah, itulah kawan-kawan ya, review Pondok Situangi Boarding School. Masya Allah, Cikajang Garut. Jadi bagi orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pondok Situangi itu bisa jadi pilihan Arabic and English. English adalah belajar ya. Ada. You speak English? Just a little. No problem. This experience, this Ustaz Deswara, he has gone to Pare. Yeah. This right? Right. Pare, you meet who's there? I meet a lot of people. A lot of people from Aroya. From Aroya, then. Who is them? I forget. I forget him names. And then ikhwah, alhamdulillah I speak with Mukhtar. Dan SPP gratis. SPP di Situangi gratis, kata anak full gratis. Gratis? Iya. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang gratis. Masya Allah. Itulah karena benar-benar muhsinin ataupun guru-guru di sana pengen memberikan kontribusi buat anak yatim sebenarnya di sana, anak yatim sama duafa
Tapi sekarang itu dibuka untuk reguler juga. Reguler juga dibuka ya. Nah, karena banyak peminat dari masyarakat dan banyak alumni Situwangi itu memberikan kontribusi Oh di iya. masyarakat. Jadi awal tuh sebenarnya Situwangi itu dibuka gratis dan itu untuk aitam dan duafa, Iya. untuk anak-anak yatim dan orang yang tidak mampu. Nah, mungkin karena semakin berjalannya waktu, yang tidak duafa juga minat dan yang tidak yatim juga minat, akhirnya buka reguler. Iya. Begitu. Nah, ini nih berarti solusi nih bagi yang yatim, bagi yang tidak mampu, bisa Situwangi menjadi pilihan. Insya Allah nanti good lah. Good English, khair, thayyib, Arabic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Sok. Sok. Ada 5. Nah, gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah kami sekarang berada di Kecamatan Cikajang, Garut, tepatnya di Taman Kincir. Jadi mereka buat kincir tuh dari semacam kertas yang tebal gitu, mereka buat dan mereka kumpulin dan mereka susun sampai seperti ini. Malas ya. Tapi mereka rajin dan jadilah taman ini.